Di FOMC kemarin, Jerome Powell menyatakan kemenangannya bahwa Amerika bebas dari resesi. Lalu kenapa terjadi market sell-off yang cukup besar di stock market dan juga di kripto? Apakah market masih berpotensi untuk turun lebih jauh atau justru sekarang merupakan kesempatan yang bagus untuk masuk market atau tambah muatan? Kita akan bahas hal itu di video kali ini secara singkat, padat, dan juga jelas. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalau kalian tidak ingin ketinggalan mendapatkan info yang objektif, klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Dan kalau kalian ingin mendapatkan analisis yang lebih mendetail lagi beserta dengan trading plan kapan masuk dan keluar marketnya, itu tersedia di grup ya. Saya lebih sering update di grup. Untuk video publik terakhir update itu bulan lalu, itu video update yang ini ya. Sedangkan video unlisted ini hanya bisa dilihat oleh member Cuan Kripto. Saya juga sharing entry di sana. Contohnya kayak video tanggal 26 November, saya ngejelasin ada mulai tanda-tanda pullback dan di Solana saya ada set tambahan entry di kisaran $200. Dan tambahan entry-nya itu baru kena hit sekarang nih. Lalu di tanggal 3 Desember itu saya ngeset buy Chainlink sekaligus target price-nya di $28. Itu udah kena hit. Lalu untuk koin lain itu juga masih banyak ya. Semua itu tersedia di grup. Kalau kalian mau join ke grupnya, nanti di akhir video dijelaskan ya. Pertama-tama saya mau ngejelasin kenapa market itu ada sell off besar-besaran nih, terutama pada kripto. Sebetulnya alasannya itu sederhana, tapi ada banyak banget orang di luar sana itu yang menjelaskan secara rumit. Ada yang menyatakan bahwa FTX memiliki wallet rahasia yang menyimpan 8% Solana supply. Ini dapat tayangan hampir 1 juta kali kemarin. Lalu ada yang menyatakan juga karena Jerome Powell serta The Fed tidak mendukung Bitcoin sebagai US Strategic Reserve, maka dari itu Bitcoin drop 6,5% setelah keterangan tersebut disampaikan oleh kepala The Fed. Sebetulnya berita-berita seperti ini tuh yang menyesatkan banget ya, apalagi buat para pemula. The Fed itu sama sekali nggak ada hubungannya sama US Strategic Reserve atau melarang kepemilikan Bitcoin. Orang awam itu banyak banget yang nggak tahu tentang masalah kebijakan serta ekonomi. Di sini saya bantu menjelaskan dengan simpel ya. The Fed itu merupakan lembaga moneter. Tugasnya lembaga moneter adalah berfokus untuk kebijakan moneter. Contohnya itu pengaturan uang beredar dan juga suku bunga. Sementara ya mengatur untuk strategic reserve pemerintahan atau anggaran pemerintah serta pajak itu masuk ke ranah kebijakan fiskal yang diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya. The Fed menyatakan Bank Sentral Amerika tidak mendukung kepemilikan Bitcoin. Nah, di sini juga Jerome Powell menambahkan, perubahan hukum terkait aset kripto merupakan keputusan Kongres bukan Federal Reserve. Jadi Jerome Powell mau komen apapun tentang Bitcoin, itu hanya akan jadi sekedar Fed yang lewat dengan cepat begitu aja. Karena itu bukan ranahnya mereka. Jadi paham ya, The Fed itu nggak bisa melarang atau nge-ban Bitcoin. Yang bisa melarangnya dari segi pemerintah negaranya langsung. Karena itu masuk ke kebijakan fiskal di bawah naungan Menteri Keuangan. Lalu kenapa market sekarang itu ngedrop? Alasan yang paling utama market ngedrop itu karena misekspektasi antara pandangannya The Fed dengan para pelaku pasar. Hal tersebut kelihatan jelas banget pada Summary of Economic Projection yang dirilis kemarin. Di Summary of Economic Projection kemarin, proyeksi The Fed di tahun 2025 Federal Funds Rate itu ada di angka 3,9 untuk mediannya. Di FOMC Press Conference kemarin, Jerome Powell juga menyatakan hal demikian. Ini artinya di tahun 2025 itu, proyeksi The Fed hanya akan memangkas suku bunga 2 kali. Sedangkan kalau kita ngeliat Summary of Economic Projection di bulan September, proyeksi The Fed itu memangkas suku bunga 4 kali untuk tahun 2025. Misekspektasi seperti ini dianggap para pelaku pasar itu tahun depan kurang menguntungkan untuk aset beresiko. Makanya kemarin itu terjadi sell off baik dari stock market dan juga di kripto. Simpelnya perbedaan ekspektasi seperti itu bisa membuat market sedikit terkoreksi. Itu merupakan hal yang wajar ya, karena market itu sifatnya adalah forward looking. Para speculators atau spekulan itu mengambil tindakan lebih dahulu. Padahal kebijakan tahun depan aja masih belum keluar. Tapi berspekulasinya dari sekarang nih. Ya namanya juga manusia. Tapi justru itu yang membuat market lebih menarik ya. Lalu kalau untuk keadaan market short termnya gimana? Apakah masih berpotensi untuk turun lagi atau justru ini merupakan kesempatan yang bagus untuk tambah posisi? Pertama-tama kita ngeliat sentimen market dulu ya dari segi Fear and Greed Index. Fear and Greed Index pada saat ini tuh masih di teritori greed atau serakah.
mulai dari 2 bulan lalu, market itu berada di fase extreme greed. Ketika di fase extreme greed, orang-orang itu udah mulai nggak rasional. Kebanyakan dari mereka itu akan mengabaikan faktor resiko. Mungkin beberapa dari kalian itu udah sering ngedengar kalimat atau statement by the rumor sell the news. Atau kalau bahasa Indonesianya itu beli ketika ada berita buruk dan jual ketika ada berita baik. Karena biasa yang terjadi itu saat beritanya lagi buruk banget, market terjadi reversal naik. Dan ketika beritanya bagus banget, market itu justru koreksi. Salah satu faktornya ketika lagi extreme greed atau lagi serakah banget terjadi koreksi itu adalah kebanyakan orang itu udah punya barangnya. Dan ketika udah nggak ada pembeli lagi dan harganya udah mulai stagnan, di situ muncullah aksi profit taking. Jadi mereka beli itu nggak memikirkan faktor resiko, yang penting gue beli dan punya barang. Lalu selanjutnya kita ngeliat dari segi sentimen trader. Untuk sentimen trader short term, kita ngeliat dari segi funding rates. Funding rates pada saat ini itu tergolong masih netral ya, nggak terlalu berat ke sisi pembeli dan juga ke sisi penjual. Artinya walaupun market sell off seperti ini, para short seller nggak menumpuk di market. Lalu kalau kita ngeliat dari segi on-chain data, liquidation heat map Bitcoin pada saat ini itu yang terdekat ada di kisaran 98.000 dan juga 103.000. Kisaran area tersebut ya, liquidation heat map selama ini terbukti menjadi area magnet untuk pergerakannya Bitcoin. Karena secara naluriah itu harga bergerak ke tempat di mana terdapat banyak penjual dan juga pembeli. Area yang terdapat banyak likuidasi, itu kan terjadi banyak transaksi. Dan transaksi sendiri merupakan aktivitas jual beli di market. Lalu kalau kita ngelihat ke liquidation map, diperkirakan ada kumulatif atau kumpulan posisi short yang berpotensi terlikuidasi lumayan banyak, itu ada di kisaran harga 98.700-an. Ini nggak terlalu jauh sama harga sekarang nih ya. Kalau sampai Bitcoin menyentuh lagi ke kisaran 98.700-an, apalagi dalam waktu dekat nih, itu bisa men-trigger short squeeze dan menaikkan harga lebih tinggi. Lalu kalau kita ngeliat ke order book heat map, nggak terlalu kelihatan ada banyak dinding beli dan dinding jual ya. Yang saya lihat sekarang di sini itu terdekat ada dinding beli yang cukup besar di kisaran 90.000 US dollar dan dinding jual terbesar pada saat ini itu di kisaran range 110.000 US dollar. Jadi para whale atau paus itu nunggunya mereka mau share kalau Bitcoin di kisaran harga 90 ribuan ya. Lalu kalau untuk price action gimana? Yuk kita lihat ke chartnya. Sebetulnya keadaan price action Bitcoin sekarang itu masih terkoreksi yang minim banget loh. 3 bulan terakhir tuh kita cuma ngelihat harga bergerak ke satu sisi doang, yaitu naik. Dari 3 bulan belakangan kalau kita ngelihat ada kenaikan nih 103%, dan 3 hari belakangan itu ada penurunan yang cuma hanya sekitar 14% lalu kita panik. Itu sebenarnya agak lucu ya. Turunnya ini masih nggak ada apa-apanya loh dibanding kenaikannya. Mungkin kebanyakan orang panik itu karena masuknya agak telat dan kebanyakan masuknya itu di alternatif koin. Padahal rata-rata di alternatif koin kebanyakan itu naiknya di atas 200%-an dan koreksi sekarang itu turunnya 30-40%. Contohnya itu kayak Chainlink. 3 bulan belakangan kenaikannya itu 230%-an dan belakangan itu baru ada drop sekitar 30%. Ada kenaikan 200% dan ada drop 32%, ya wajar-wajar aja ya. Kenaikan agregatnya itu kan di atas 140%-an. Ini masih normal banget kok. Kita itu sekarang lagi di bull market. Jangan hanya berpikir kalau di bull market itu semuanya hanya satu arah naik aja. Kebanyakan orang itu nggak paham market itu bergerak berirama dan juga terstruktur. Simpelnya kita zoom out nih ya. Kenaikan Bitcoin dari titik sini ke sini aja, ini prosesnya cukup panjang nih. Ada impulsive move, lalu ada corrective move dan juga mulai impulsive move lagi. Jadi market mau naik ataupun turun itu nggak satu arah ya. Selalu ada prosesnya nih. Sekarang kita dikasih koreksi sedikit aja udah mulai banyak yang panik. Padahal kalau kita belajar technical analysis lebih mendalam, harga itu tertarik bergerak ke area support dan resistance besar. Dan support besar di sini kita lihat itu ada di range 70.000 US dollar. Tapi apakah mungkin harganya akan drop ke area sana? Mungkin aja, karena nggak ada yang mustahil di market. Hanya saja kemungkinannya itu kecil dan tipis banget untuk Bitcoin drop lagi ke area 70.000. Ini bisa dites kalau ada Black Swan event. Untuk short term yang terpenting di Bitcoin itu saat ini kita masih tertahan di area support 92.000 sampai 90.000 US dollar. Bitcoin saat ini itu lagi membuat base. Terlebih belakangan itu kan terbentuk ada bearish divergence nih. Bearish divergence itu kan merupakan tanda momentum perlemahan dari buyer. Output dari bearish divergence itu bisa jadi dua. Yang pertama itu hanya terjadi konsolidasi, dan yang kedua itu terjadi sesuai dengan namanya, yaitu bearish price action. Saat ini masih belum begitu clear dan mature ya. Hanya saja untuk tanda awal yang kita ngelihat itu masih tertahan di 92.000 dan ada
respon yang cukup positif. Ini menunjukkan probability yang cukup besar output dari bearish divergence-nya itu terjadi konsolidasi. Area konsolidasi yang penting di Bitcoin saat ini itu adalah support di 91.500-an ini. Seenggaknya kita nggak ngelihat level support ini di breakdown. Kalau range 91 ribuan ini di breakdown, resikonya Bitcoin itu akan lebih besar untuk terjadi sedikit koreksi lanjutan. Jadi buat para trader atau investor dadakan yang dipaksa invest karena nyangkut, perhatikan level di kisaran 91.500-an ini. Untuk level resistensinya seperti yang kita lihat tadi, dari segi order book, itu ada order sell yang cukup besar di kisaran 110.000 US dollar. Area tersebut berpotensi menahan laju Bitcoin. Simpelnya seperti itu ya. Jika kalian merasa terbantu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Kalau kalian nggak suka sama videonya, silahkan dislike aja. Supaya kedepannya nggak akan ketemu lagi video dari channel ini. Kalian sendiri yang rugi. Untuk analisis koin lain seperti Ethereum, Chainlink, XRP, Matic, Polkadot, PP, Doge, Shiba, Sandbox, dan lain-lain itu ada di grup ya. Berikut, jika ada kesempatan untuk masuk market, saya juga sharing kapan saya beli dan di harga berapa. Bagi yang berminat join ke grup, lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya, dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.